Sudah, jangan bercanda. Coba perhatikan Bapak. Iya, Pak. Des, gimana? Mau gak? Ih, apaan sih? Enggak ah. Ayolah Des, cobain daripada ntar nyesel loh. Ih, enggak ah. Ya udah. Indonesia sebagai negara yang terletak di Khatulistiwa menjadikannya negara tropis yang sangat cocok untuk pertanian. Karenanya tak heran bila ada ungkapan tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hal itu disebabkan oleh sangat suburnya tanah yang ada di negeri kita ini. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi oleh berbagai macam kekayaan alam, sehingga membuat Indonesia ini menjadi semakin kaya. Tapi Pak, kalau negeri ini sangat subur, kenapa kita banyak impor? Gula impor, garam impor, bahkan beras pun yang merupakan makanan pokok kita masih tetap impor. Kalau kita kaya, kok banyak saudara-saudara kita untuk makan pun susah? Itu karena banyak korupsi. Sudah. Apa yang dikatakan Dadung itu tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Korupsi memang menjadi salah satu alasan kenapa negeri ini sulit untuk maju. Tapi tidak hanya itu saja penyebabnya, banyak juga dikarenakan pengelolaan sumber daya alam kita yang sangat buruk. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, pelajaran geografi untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti kepada Bapak di luar pelajaran, atau nanti pada saat masuk kelas ini lagi. Arman, tolong membawakan peta ini ke belakang lagi ke tempat semula ya. Baik, dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fan, ayo kita makan. Iya, Man, ayo kita makan bareng. Enggak ah, masih ada yang perlu aku kerjain soalnya. Ngerjain apaan sih, Pan? Perasaan hari ini gak ada PR deh. Dasar kamu sil, lagian kalau ngerjain PR itu di rumah, bukannya di sekolah. Bukan kok, ini bukan soal PR, tapi ada yang aku pikirin semenjak pelajaran Pak Eman tadi. Hah? Kepikiran apaan, Fan? Ah, enggak, bukan apa-apa kok. Aku duluan ya. Irfan! Pan, ada apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Beneran, gak ada apa-apa kok. Ya, kamu, Pan. Masa sama teman sendiri main rahasia-rahasiaan sih? Iya nih, nggak seru ah. Terus sekarang kamu mau kemana? Aku mau ke perpus. Aku mau nyatat beberapa referensi buat lomba KT-ku nanti. Tadi bukannya kalian mau makan? Iya, emang. Ya udah ya. Dah. Ayo. Ada apaan, Pak? Ah, nggak ada apa-apa kok. Wah, nggak ada apa-apa. Pan, kamu ambil KTI tentang apaan? Aku mau ngambil tema tentang kemerdekaan. Wih, keren. Pasti KTI-mu menang tuh. Amin. Makasih ya, Dung. Iya, sama-sama. Kalian udah beres makannya? Enggak, kita nggak jadi makan, Van. Loh, emangnya kenapa? Itu.
Masa makanan di kantin semua habis gara-gara si Sally ultah? Terus dia ngeborong semua makanan di kantin untuk traktir teman-temannya. Hah? Sally? Iya, Sally, anak IPA 1 itu, yang anak pejabat yang baru kepilih kemarin. Oh, pantas. Anak pejabat pasti hasil dari korup tuh. Hus, hati-hati dong, jangan buruk sangka gitu. Iya nih kamu dong, asal ngomong aja. Halo. Lagian semua pejabat itu sama, gak ada yang benar. Semuanya kalau udah dikasih kekuasaan sama aja, lupa sama janji-janji mereka. Udah, kalian itu teman sekelas. Masa teman sekelas berantem? Pan, aku masih pengen tahu dong. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirin tadi? Iya, Van, apaan sih? Ih, dasar cewek, kepo banget sama urusan orang. Ye, biarin dong. Kepo is care. Udah. Ya udah deh, aku bakalan cerita sama kalian. Jadi gini loh, aku kan lagi bikin KTI tentang kemerdekaan. Nah, pas Pak Eman bilang tentang kekayaan negeri ini, sama yang seperti aku tanyakan tadi di kelas. Katanya tanah kita ini subur, kok masih impor bahan pangan? Dan masih banyak lagi pertanyaanku terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dialami negeri ini. Apakah dengan keadaan kita seperti ini, kita masih layak dikatakan sebagai bangsa yang merdeka? Kita ini sudah merayakan kemerdekaan Indonesia sebanyak 69 kali loh. Aku berpikir seperti ini bukan karena aku gak cinta sama negeri ini, tapi aku masih bingung akan arti kemerdekaan itu sendiri. Aku bingung untuk mengakui kemerdekaan bangsa ini. Benar tuh, Van. Kita ini sebenarnya belum merdeka. Lihat aja tuh jalan-jalan, masih banyak yang bolong-bolong. Kebanyakan korupsi sih. Ya elah dong, urusan jalan berlobang kamu sangkut pautin dengan kemerdekaan. Tapi iya juga sih, banyak negara lain yang lebih kecil dan lebih muda dari Indonesia. Tapi mereka bisa lebih maju dari kita. Sebenarnya apa sih yang salah dengan negeri ini? Iya, tapi kan walau bagaimanapun negeri ini udah merdeka. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah. Masa sih kita nggak mau akuin kemerdekaan yang udah diperjuangkan dengan darah, dengan nyawa mereka? Iya sih, aku tahu. Justru itu yang bikin aku bingung. Merdeka. Indonesia merdeka. Negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada alasan lagi untuk kita mempertanyakan apakah negara ini sudah merdeka atau belum. Tapi Pak, dengan berbagai masalah yang ada di saat ini, apakah kita masih layak dikatakan sebagai bangsa yang merdeka? Nah, kemerdekaan itu bukanlah sebuah akhir. Kemerdekaan adalah kebebasan. Bebas dari penjajahan dan bebas dari kolonialisme. Tapi bukan berarti bangsa yang sudah merdeka telah terbebas dari semua permasalahan. Tapi, Pak, dahulu saja VOC hancur dikarenakan korupsi. Dan sekarang korupsi itu masih ada. Bahkan lebih besar dan dilakukan oleh orang yang berkuasa atas negeri ini. Rasanya sudah tidak mungkin untuk menghilangkan korupsi di negeri ini. Nah, apakah kalian tahu? Dulu para pejuang bahkan tak memiliki apapun untuk berperang, memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Bahkan 95% dari para pejuang kemerdekaan adalah orang yang buta huruf. Mereka memiliki banyak alasan untuk menyerah. Tapi mereka tak memilih itu. Mereka memilih untuk tetap optimis. Optimis apa yang mereka perjuangkan akan berhasil, meski nyawa taruhannya. Tapi, Pak, Nah, bangsa ini dibangun oleh para pejuang dengan iuran. Iuran harta, iuran tenaga, iuran pikiran, bahkan iuran nyawa. Sungguh tidak pantas rasanya jika kita menolak mengakui kemerdekaan ini hanya gara-gara berbagai permasalahan di negeri ini. Terus Pak, apa yang mesti kita lakukan saat ini? Desi yakin kalau pikiran bangsa ini belum merdeka, sudah banyak tersebar dan banyak yang meyakininya. Kalian sekarang ini bisa sekolah, bisa jalan-jalan dengan tenang, bisa mengemukakan pendapat masing-masing,
Itu merupakan bukti bahwa kita sudah merdeka. Disinilah tugas kalian sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah menjadi tugas kalian yang mesti mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang baik, dengan tujuan untuk memperbaiki bangsa ini. Ayo, optimis. Karena dengan sifat optimis, mampu mengubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Ya Pak, terima kasih atas pencerahannya. Kini aku tak ragu lagi untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan aku bertekad akan ikut turun tangan menjadikan bangsa ini lebih baik lagi. Ya, Dadung juga. Mulai sekarang Dadung akan optimis. Optimis kalau kita akan menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Dan optimis di masa yang akan datang tidak akan ada lagi ruang untuk para koruptor. Dadung akan ikut turun tangan mengisi kemerdekaan. Alah, kamu Dung. Semangatnya aja yang gede. Jangan lupa, besok kamu remedial sejarah. Ah, kamu Sil.